masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan masih bersama dengan Firsa Besari di sini yang ternyata juga seorang pendaki gunung lewati lembah. Oke, ini seorang pendaki gunung suka berpetualang. Awalnya gimana sih ceritanya sehingga suka berkeliling mendaki gunung gitu? Awalnya sih waktu itu waktu 2012 iseng-iseng dulu kan seneng ke ikut-ikut situs backpacker kayak gitu, jadi suka sharing trip lah kemana, ke pantai, kebanyakan pantai kan kalau kayak gitu, atau kota tua. Pada suatu hari ada di komunitas backpacker ini ada acara ke Semeru waktu itu, dan saya nggak tahu bahwa pendakian seberat itu main daftar aja. Dan saya dimarahi oleh kawan saya yang ada di buku ini juga, dimarahi karena kata dia orang-orang kayak kamu ini yang meremehkan perjalanan yang malah celaka di gunung gitu, yang menambah panjang list orang celaka di gunung. Akhirnya saya latihan fisik sama dia, seminggu lari, terus coba angkat carrier. Dan ya waktu itu ketika udah nyampe puncaknya Semeru, oh ternyata seperti ini naik gunung, ternyata seasik ini gitu. Ya dari situ kecanduan, dari situ. Sebenarnya nggak cuma gunung sih, tapi semua tempat yang ada di Indonesia gitu, terlepas pantai. Saya senang menyelam juga, tapi memang gunung itu apa ya, punya makna sendiri kali ya, banyak filosofinya gitu, sama seperti kopi. Bahkan kopi aja lebih nikmat kalau disajikan di gunung kan. Apa sih yang didapatkan oleh Firsa Besari setelah berkeliling? Cinta dengan alam, terus kemudian mendaki gunung, apa sih yang kemudian didapatkan? Saya rasa orang-orang yang senang berkeliling atau menyusuri apapun, tempat manapun, ya pasti akan menemui hal-hal baru yang tentu saja pasti mempengaruhi pemikirannya gitu. Saya rasa hanya orang-orang yang biasanya orang-orang yang so jagoan, orang-orang yang omongannya besar gitu, adalah orang-orang yang jago kandang, biasanya dibilang. Tapi semakin banyak kita bertualang, semakin banyak kita berkelana, semakin kita tahu cara berhadapan dengan orang lain, semakin kita bisa menghargai apa saja yang ada di hidup kita gitu. Dan candunya itu sih yang memang racunnya, yang berbahaya itu. Sekali kita udah bertualang, kita diam di rumah itu kayak sakit jadinya, pengen pergi lagi gitu. Mungkin yang didapatkan itu. Dan filosofi gunung sendiri ya apa ya, dari kejauhan kan gunung itu cantik gitu. Tapi ketika kita sudah mulai mendaki gunung, ya sama kayak orang, dari jauh kita bisa ngelihat rupanya yang menawan gitu. Tapi ketika kita sudah masuk ke kehidupannya gitu, ketika kita sudah mendaki gunung, kita bakal mulai capek, kita bakal mulai kesel. Nah, apa sih susah gini gitu. Bahkan katanya kalau misalkan orang naik gunung ini sifat aslinya bakal keluar betul. Gitu kan. Tapi ketika kita sudah sampai ke puncak gunung, kita akan menyadari bahwa pemandangan yang kita lihat dari kejauhan tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan pemandangan yang kita lihat dari puncak gunung. Jadi perjuangannya sepadan gitu. Dan gunung itu saya rasa mengajari kita itu bagaimana caranya berjuang, bagaimana caranya kita tabah gitu dalam perjalanan, dalam mencintai seseorang mungkin kan. Dari jauh kelihatan cakep, udah masuk kehidupannya kok ada jelek-jeleknya, tapi ketika kita bertahan, kita akan menemukan esensi dari keindahan itu sendiri. Ada kepuasan tersendiri di akhir perjuangan itu. Betul, pastinya. Tapi kalau Firsa sendiri udah menaklukkan gunung-gunung mana aja nih? Udah mendaki di mana aja nih? Menaklukkan enggak ya, menaklukkan kayaknya diri sendiri yang ditaklukkan. Tapi kalau gunung ya banyak lah, banyak. Terakhir kemarin di Tambora, di Bima, karena memang dapat undangan untuk mencoba jalur baru dari Bima. Biasanya kan ke Tambora itu dari jalur Dompu kalau nggak salah. Dan ini mencoba dari Bima, dan lumayan jalurnya lumayan panas ya. Ya terakhir itu sih. Sebelumnya sempat ke Papandayan, sebelumnya lagi ke Gunung Sindoro, banyak lah. Banyak lumayan, ya, sudah berkeliling kemana-mana. Nah, Bung Firsa adalah seorang musisi, petualang, penulis juga. Lebih suka disebut sebagai penulis, pemusik, atau petualang? Apa mungkin kayaknya yang merangkum semuanya seniman kali ya? Seniman. Ya apapun lah orang lain mau menyebutnya apa. Biasanya saya lebih senang disebut lelaki beruntung. Lelaki beruntung, baik. Karena saya rasa banyak sekali orang yang mereka melakukan lebih dari saya gitu. Tapi saya rasa salah satu faktor yang
membuat saya didengar orang lain sekarang adalah keberuntungan juga gitu. Itu kita tidak bisa lepas dari itu. Oke, terakhir Bung Firsa, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penulis ataupun mungkin calon penulis yang baru ingin memulai untuk menulis dan juga untuk pemusik ataupun penyanyi? Silahkan. Mungkin kepada orang-orang di literasi ya, ingat saja bahwa membaca itu sama dengan mesin waktu. Dengan membaca kita bisa tahu pemikiran orang-orang yang mendahului kita, dan menulis pun mesin waktu untuk orang-orang di generasi mendatang. Jadi menulislah agar kita tidak dilupakan oleh orang lain gitu, tidak dilupakan oleh generasi setelah kita. Oke, terima kasih Bung Firsa Besari, sangat inspiratif. Pastinya obrolan kita di pagi hari ini sukses pastinya untuk Firsa Besari. Terima kasih. Dan pastinya kita tunggu nih karya selanjutnya setelah arah langkah ini karya Firsa Besari. Dan saudara, semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Pastinya bagi Anda yang suka menulis, menulislah sejak sekarang untuk selalu diingat oleh generasi mendatang. Ini kata Firsa Besari ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wida Anggreni pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kisah kita sangat indah hingga perlahan berubah. Kau yang terlalu berdalam, hadapiku yang pemarah. Kadang ku rasa bersalah, kenapa dulu berpisah. Kini kau